Kopi Idaman Podcast. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, Bapak Ahmad Haris, S1 MSI. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Kartanegara. Mari Bapak, hari ini kita mau bahas soal puisi. Seni puisi ini bisa dikatakan bukan hal yang umum. Biasanya orang kalau ditanya hobinya apa, nyanyi, nari, tapi jarang yang bilang suka baca puisi atau menulis puisi. Mungkin bisa sedikit cerita Pak, awal mulanya ketertarikannya dengan puisi mulai kapan? Ya, kita flashback dulu ke masa lalu, Ya. nostalgia. Jadi salah satu mungkin saya itu jadi menulis puisi adalah kebiasaan membaca. Memang bapak saya dulu guru SD, jadi dulu istilahnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu pasti dicetak buku dibagi ke sekolah-sekolah. Nah itu biasanya dulu mungkin kemasannya itu dalam karung, jadi saya menyebutnya sekarang buku. Nah itu jadi sebelum itu sampai ke perpustakaan sekolah, apalagi di waktu libur panjang misalnya anak-anak SD, itu biasanya buku dibawa ke rumah dulu. Saya habiskan dulu semua. Oh, Bapak baca semua ya? Dulu menarik sekali karena memang kami di kampung mungkin bahan bacaan itu kurang dan kemampuan membaca kita mungkin pada saat itu sudah lancar dibanding anak lain, jadi memang banyak membaca. Jadi itu kemudian ketika sudah mulai kelas 5 SD sudah seleranya mungkin agak remaja, bacanya lebih pop. Nah kebetulan tante atau adik paling muda dari ibu saya itu juga sudah membeli Anita Cemerlang. Kemudian masih ingat ya, betul. Jadi cerita-ceritanya bagus, lukisannya juga bagus, ya kan? Itu membuat dia tertarik untuk membaca. Nah dari situ sudah mulai terlihat. Saya juga pengen nulis seperti ini. Nah, memang pada awalnya belum tersalurkan. Apalagi kita dulu SD di kampung, di Hadir Baru, di Samboja, tentu bahan bacaan tidak banyak. Dan event-event yang memberi kesempatan kita berekspresi itu masih kurang. Singkat cerita memang ketika tahun 2010 itu saya banyak juga sering terlibat di penulisan karya ilmiah yang diwajibkan oleh dosen-dosen di kampus dan sering dipuji. Nah kemudian beberapa referensi atau penulis dari literatur yang saya pakai itu ternyata ada Dr. Nurholis Magid, ada Mujio Nurholis. Kebetulan nama saya juga Nurholis. Ada kesamaan ya Pak? Nah, gara-gara itu kapan yang Nurholis yang satu ini menulis? Sudah punya mimpi itu di tahun 2010. Dari 93 sebenarnya saat kuliah. Nah, kemudian di rumah juga banyak buku diwariskan oleh almarhum bapak. Memang lebih banyak buku agama. Di situ saya juga pengen di perpustakaan ini banyak sekali buku, tapi tidak ada nama saya di situ. Nah dari awal itulah akhirnya pengen nulis. Pertanyaan pertama, buku apa yang mau ditulis? Sempat terpikir waktu itu menulis teks-teks pendek tentang Dajjal, pemilihan Dajjal, karena memang saya dewan hakim di MPK Kabupaten, tapi ternyata tidak tercapai sampai hari ini. Yang tercapai adalah 3 buku puisi yang hari ini sudah ditulis dari 2017, 2021, dan 2025. Jadi awal-awalnya akhirnya buku pertama yang saya tulis itu bukan persoalan agama atau yang lain, tetapi ternyata jatuh cintanya itu puisi. Apa sih Pak yang menarik dari puisi dibandingkan dengan novel, cerpen, dan seperti itu? Ya, kalau puisi itu memang dibicarakan secara jumlah katanya lebih sedikit. Tantangannya kita bermain padat. Tetapi keasikan dalam menulis puisi itu sama seperti pemancing yang menemukan kata-kata yang tiba-tiba menarik. Wah asik ini, itu sama seperti pemancing yang dapat ikan. Walaupun kecil tapi getarannya itu ikannya kecil tapi getarannya itu, nah itu yang ada kenikmatan tersendiri. Memutar-mutar, membolak-balikan kata itu ternyata ada sebuah kenikmatan. Dan tantangannya memang hari ini adalah banyak puisi yang sudah dituliskan tentang cinta, sakit hati, hujan, gerimis. Ada curhatan. Tapi tantangan sebenarnya bagi seseorang yang ingin menulis puisi hari ini adalah membuat sesuatu yang baru. Walaupun kata-katanya yang lama, tetapi bagaimana itu tidak menjadi metafora basi.
Misalnya, aku merindukanmu seperti bulan yang dirindukan oleh punggung, itu kan udah lama dipakai. Harus ada misalnya karena kita bekerja di dunia kreativitas, bagaimana memutar itu menjadi sesuatu yang baru. Dulu kita mungkin bagaimana mengambilkan geram dan gerimis itu sudah, mungkin hujan dan kepedihan mungkin sudah misalnya. Iya, bagaimana kita mungkin membuat sesuatu yang lain daripada itu. Mungkin tantangannya di situ. Buat pertama kawan-kawan yang menulis. Sebenarnya kalau puisi itu ada kesamaan atau berbeda Pak? Seperti pantun, rimanya harus sama. Kalau puisi sendiri gimana Pak? Baik, kalau pantun memang sudah diatur ya, ada ABAB. Ya. Misalnya kalau Anda pergi ke hulu, Cakep. jangan lupa singgah ke Lamin. Cakep. Acara kita tutup sampai di singgah hulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Selesai ya podcastnya. Nah itu kan sudah jelas ada ABAB. Ke hulu, dahulu, Lamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti. Syair juga AA. Nah di puisi kebebasan itu tidak ditentukan oleh rima. Rima itu bonus, tetapi letaknya pada kekuatan kata-kata. Ada istilah diksi, kita memilih kata itu yang memang benar-benar apakah dia mempertegas, memperkuat. Jadi tidak harus rima itu tidak menjadi wajib, tapi kita menemukan kata yang kuat dan rimanya sama atau gaung-gaungnya sama, maka itu bonus. Ini menarik nih, pemilihan diksi Pak. Kebanyakan puisi-puisi itu menggunakan diksi yang tidak umum. Kata-kata yang dalam tanda kutip romantis, istilah-istilah yang cukup dalam maknanya gitu, tapi tidak umum digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Inspirasi Bapak nih dalam pemilihan diksi sendiri itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau diksi kita harus tahu persis puisi itu sebenarnya mau ngomong apa, caranya gimana. Misalnya mau cerita tentang cinta misalnya, berpisah, kemudian alat ucapnya apa. Kita boleh menggunakan misalnya daun jati yang luruh jatuh sebelum musim semi misalnya. Nah itu baru potongannya ya. Misalnya nah daun jati itu adalah alat ucap. Yang mengucapkan adalah soal misalnya cinta yang luruh. Nah, misalnya kita mau bicara soal rindu juga boleh menggunakan misalnya kalimat perahu atau kesedihan. Bagaimana aku melakukan perahu sekaligus rasa perihku. Nah, perahu dan perih itu satu rima. Kita bisa menggunakannya kan. Jadi rimanya ada, memperkuat puisi itu juga ada. Nah, itu mungkin salah satu tips untuk misalnya membuat sebuah puisi yang ada rimanya dan memperkuat. Jadi salah satu tipsnya memang ada istilah kolokasi dalam teori berbahasa. Kita kumpulkan dulu kata-kata yang dibuat oleh tangan yang penting. Bisa tangan itu bisa apa saja, menggenggam, memukul, mencengkram, memeluk, kemudian mungkin menepuk. Nah, itu dikumpulkan saya dulu sebagai latihan pertama. Nanti baru kita pilih kira-kira yang paling pas dalam puisi ini apa. Itu namanya kolokasi. Atau kata-kata yang berkaitan dengan hujan. Bisa saja mendung, gerimis, payung, misalnya langit muram, misalnya hotel muram. Gila langsung. Nah itu bisa saja kita kumpulkan, kemudian nanti apa yang akan kita pilih. Salah satu tip misalnya untuk membuat sebuah puisi dengan mengumpulkan kata-kata yang sekelompok yang ada kaitan sama lain yang bisa kita pakai. Itu salah satu cara misalnya untuk memperkaya diksi kita. Tentu saran yang lebih pas adalah orang banyak membaca dan menguasai banyak kata. Tadi Bapak sudah sedikit membuka mengenai tips pengumpulan kata-kata ini sebelum kita mulai menulis puisi. Tapi secara apa ya Pak? Strukturnya sebenarnya gimana sih Pak awalnya? Apakah kita punya ide terus tiba-tiba menulis atau menulis bebas dulu baru nanti dirapikan lagi? Step by stepnya itu seperti apa Pak? Menulis puisi? Ya, sebenarnya bagi kita tidak ada istilah puisi yang selesai sekali duduk. Ya, walaupun ada dengan seperti itu, tapi memang pertama kumpulkan dulu tadi konsepnya mau cerita tentang apa,
Terus gaya ngomongnya seperti apa? Yang saya tadi sebut alat ucap. Cinta tapi kita sebut dengan gaul jati misalnya. Atau rasa rindu kita gambarkan lewat perahu misalnya, atau persoalan-persoalan terjadi di laut seperti itu. Nah kemudian setelah kita tulis, ada istilahnya misalnya diendapkan dulu. Kadang-kadang kita ketika pertama kali melihat sesuatu itu emosi kita yang bermain. Kata-kata kita mungkin cenderung marah, cenderung emosional. Nah, ada waktu mungkin kita endapkan. Tapi bagi yang sudah agak terlatih, dia sudah bisa memisahkan sedikit antara kejadian yang ingin dia sampaikan dengan emosi yang masih meluap-luap. Karena kata seperti dia udah marah itu tidak kritis. Kan misalnya ketika kita serempet motor, kita tiba-tiba mau bikin puisi. Jangan puisi kita itu penuh caci maki ya. Tidak ada segi keindahan ya, emosi. Makanya menulis puisi itu bukan menuliskan perasaan, tapi menulis puisi itu adalah menulis dengan perasaan. Nah, kalau menulis perasaan kan, aku lapar, aku ingin minum. Tetapi kalau orang menulis dengan perasaan, hari ini perutku terasa begitu rindu dengan nasi. Beda sudah. Aku lapar, aku mau marah, dan merindukan nasi. Jadi menulis kan perasaan berbeda dengan menulis dengan perasaan. Oke, berarti memang ada proses tidak jarang juga perlu dilakukan dulu ya, untuk memfilter kembali rasa atau emosionalnya. Untuk di Kukar sendiri, seperti apa yang Bapak lihat mengenai minat dari anak-anak, khususnya mulai dari generasi muda yang ke sekolah nih Pak. Untuk puisi sendiri kan pastinya udah ada tuh di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, gimana nih Pak, Bapak melihat minatnya anak-anak muda di Jakarta negara? Ya, kita harus tetap optimis sebenarnya bahwa mereka punya minat yang baik. Tinggal bagaimana mungkin di sekolah sudah tersedia juga guru-guru yang memberikan motivasi untuk itu. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan hari ini memang di beberapa kegiatan Bintek, kalau saya kesempatan ada itu diselipkan tuh dalam 1 jam misalnya untuk memotivasi guru-guru untuk menulis. Kemudian meyakinkan mereka sebenarnya menulis puisi tidak terlalu susah juga, asal mau kita berlatih dengan baik, berlatih pelan-pelan. Dan hari ini memang ada satu pemikiran bagi orang-orang yang belum berkembang terkait puisi itu. Puisi itu kayaknya harus sepi, mellow, atau ada istilah jatuh cinta dulu baru bikin puisi, sakit hati dulu baru bisa bikin puisi. Padahal kalau kita berlatih sama seperti silat atau mungkin menari, ketika terbiasa refleksi itu akan muncul. Ketemu ide apa saja bisa jadi puisi. Di kamar mandi pun sebenarnya saya banyak menemukan puisi. Saya baru mau tanya, Bapak biasanya kalau dapat inspirasi itu di saat atau waktu kapan Pak biasanya? Kapan saja, tapi asal diberikan kesempatan untuk melamun sedikit saja. Lama-lama tiba-tiba muncul inspirasi, tulis. gitu ya Pak. Kemudian itu bisa dikembangkan. Salah satu tips juga memang kita kan sudah punya media banyak, Instagram, Facebook. Boleh saja memang ada puisi-puisi yang spontan kita tulis, tapi harus kita simpan lagi ke blog misalnya, atau blog di WordPress misalnya. Nah itu kesempatan kita untuk mengedit ulang. Jadi kalau yang mengikuti Facebook saya biasanya 1 menit ada puisi baru, tiba-tiba 2 menit kemudian itu berubah dan diedit. Nah muncul lagi, bagusnya begini, diedit. Jadi itu kebutuhan kita untuk narsis ada, eksis terpenuhi, tetapi menjaga mutu dan kualitas juga harus dibarengi. Oke, ini di depan kita ada buku-buku, ini karya Bapak ya? Iya. Puisi semua. Kebetulan puisi semua. Oke, ada berapa banyak puisi yang sudah Bapak tulis? Seingat Bapak nih mungkin ada yang? Ya, kalau melacaknya mungkin di WordPress ya, di blog, mungkin sudah 500-an ada. Di 500-an itu kemudian saya pasti akan dipilah-pilah untuk dijadikan buku, pasti akan kita pilah, bahkan diedit ulang karena akan masuk ke sebuah pusat dokumentasi. Ada guru kami, seorang penyair dia mengatakan kalau Facebook, blog itu seperti bengkel, workshop, tempat kita berlatih. Ketika masuk ke sebuah buku itu berarti masuk ke sebuah pameran. Jadi yang masuk pameran ini harus dikurasi
kolaborasi dengan baik. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan, kemudian ingin melakukan buku, biasanya ada proses diedit ulang. Ini yang buku yang pertama yang mana Pak? Yang ini 2017. Ini yang pertama Ya, berarti. ini sudut 11 bintang. Ada berapa banyak puisi di dalamnya? Di sini dicetakan pertama lebih banyak, kemudian dicetakan kedua saya coba kurangi. Oh, ini cetakan kedua? Iya, ini cetakan kedua. Dulu cetak pertama cuma 100. Cuman 100 Eksemplar. cuman ya. Ini ada 72 puisi di sini. Wow, 72 puisi. Yang kedua bukunya ya? Nah, ini lebih spesial. Ini Apa yang memang spesial? diskusi kami dengan beberapa penyair yang kebetulan lahir di Hari Baru di Jakarta Samudra. Kami menerbitkan 3 orang mengenang kampungnya bersama-sama dengan cara kami masing-masing. Jadi 3 orang menerbitkan buku bersama-sama. Sampulnya pun sama, hanya beda warna. Jadi ini cerita tentang toko-toko, warung-warung, atau kegiatan, misalnya ada orang main sih, main dulu. Hal-hal sederhana Ya itu, dulu ya Pak? ya yang itu kami pendidikan di sini. Bagaimana anak-anak kampung nonton bioskop zaman dulu. Nah itu kami abadikan di sini. Jadi ada Bang Hasan Aspahani menerbitkan namanya Nang Tabayang Nang Taganang. Itu bahasa Teringat. ya bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Nah, karena dia tinggal di Jakarta, dia mengenal kampungnya dari jauh. Ada Mas Ali Sadli, yaitu judulnya Bailang. Bailang itu berayaan, mengunjungi. Oh, Ya. itu bahasa Banjar. Banjar juga. Iya. Dulu rengat Bailang ke rumah Pian. Saya nak berayaan ke Oh, kita. Mbak Elang, Mbak Ya, Elang, Mbak Elang. iya Mbak Elang, kelas saya Nah. Mbak Elang. Nah, ini kalau saya judulnya Batu Mengapam. Apa itu Pak? Batu Mengapam itu kalau secara ininya ada anak-anak bayi masih baru lahir, biasanya itu dibawa ke seorang tua misalnya nih. Kemudian nanti di situ bawa apam, kemudian itu dibacakan selawat dan doa. Dengan proses seperti itu. Nah, itu dia bukan kebetulan apa ya, julak ya kalau bahasanya kakak dari bapak saya itu orang yang seperti itu. Jadi datang ke rumahnya, anak-anak dimandikan, itu ngasih, kemudian itu mengapa bagi doa. Jadi banyak mungkin anak-anak yang menangis malam, itu, nah didoakan seperti itu, sembuh. Itu kami abadikan di buku. Oke, ini buku yang ketiga. Nah yang paling terakhir ya, Oke, ini masih terakhir gas. kapan Pak? Ini terbitnya bulan Maret Maret, 2025. Wow, baru berapa bulan ya Pak? Bulan. Oke, ada berapa puisi di dalamnya Pak? Yang ini apa saya? Intip dulu ya. Ini di dalam ini kan ada berapa puisi? 77 puisi. 77 puisi. Oke, ini buku yang ketiga. Dari sekian banyak puisi Bapak nih Pak, Ya. kalau boleh tahu temanya paling banyak tentang apa? Oh ya, sakit hati kayaknya. Ya, sebenarnya saya suka menulis tentang cinta. Tapi cinta bisa saja dapat Tuhan. Ya, universal ya Pak. Ya, universal. Kemudian kalau yang ini lebih khusus, memang lebih banyak perjalanan saya selama bekerja dari tahun 2021 sampai ke 2025. Jadi perjalanan dari pertama bersama Linda ke kantor ke sekolah-sekolah di Tanah Hulu. Apa yang menarik dari perjalanan itu? Wah ini Nah, ambil ini yang iya. ini. Jadi misalnya kita pernah ke Nangkabona, misalnya di Morakaman. Ada proses misalnya bagaimana orang-orang setiap sore mandi di Batam dengan kalau ibu pasti pakai sarung. Ya. Saya menerjemahkannya dengan tapi pahala yang baju jelasan. Ada siklusnya di sini nanti judulnya anak-anak Nangkabona. Terus menariknya misalnya di Tanah Hulu tidak ada jalan raya. Banyak yang sepeda motor yang tanpa nomor polisi. Oh, Nah, itu juga menarik ya kita catat. jeli ya Bapak Ya, sampai segitu ya. detailnya ya. Tapi saya sampaikan juga bahwa di situ polisi baik-baik, tidak pernah ada tilang. Iya. Saya sebutkan nanti ada seorang anak mengacungkan jari, Pak, saya ingin jadi polisi. Kemudian bagaimana kalau kita berpapasan, jas dengan Yesus semuanya pasti apa ya, menurunkan gas.
Jadi itu adat berpapasan. Iya. Ya, supaya jangan saling dihempas gelombang. Iya. Ya, itu saya gambarkan juga di salah satu puisi. Kalau mau dibaca lengkap boleh sih. Iya, betul. Nanti saya pengen dengar Bapak membaca. Jadi bukan hanya menulis saja, kita mau dengar Bapak membaca. Bicara tentang puisi, Pak. Kita sudah tahu bahwa di sekolah-sekolah masuk dalam kurikulum pembelajaran mengenai sastra puisi. Tapi bagaimana menurut pandangan Bapak dengan kesempatan atau wadah teman-teman yang ingin mengekspresikan atau ingin berekspresi dengan puisi sendiri, khususnya di Balai Kartanegara ini, kita bisa lihat bahwa wadah teman-teman untuk berekspresi itu bisa dibilang masih cukup kurang. Ya. Nah, itu seperti apa harapannya? Ya, kalau saya melihat sebenarnya wadahnya cukup banyak, tapi orang yang memanfaatkan wadah itu yang sebenarnya kita tunggu sebenarnya. Ada banyak sekali, Pak Sukardewa ini sudah ada, yang sekarang sudah kena tugas dan juga concern terhadap penulisan puisi atau cerpen. Kami sendiri juga ada grup guru bukan menulis sebenarnya. Yang kemarin sudah sempat menerbitkan buku luar waktu karya guru-guru yang ada di Balai Kartanegara. Nah, kami berharap sebenarnya mereka tidak berhenti menulis, ada semacam pertemuan atau grup WA saja dimanfaatkan untuk banyak diskusi. Dan realitasnya hari grupnya masih sepi. Nah, itu yang jadi masalah. Apakah mereka belum percaya diri? Saya juga belum paham. Kita terus membuka diri sebenarnya bukan untuk menggurui sebenarnya. Kita kan harus artinya apa sih yang menjadi persoalan, kesulitan-kesulitan apa atau bagaimana mengembangkan sebuah puisi kan bisa kita diskusikan. Kami juga tetap belajar. Kami ikut juga di grup WA yang penyairnya itu dari Indonesia, terutama ke daerah Sungkun, ada Brunei, Malaysia. Kita juga belajar dari situ. Nah, saya berharap yang kawan-kawan yang dibuka juga ketika ada grup-grup seperti itu manfaatkan hal itu. Setor karya, jangan takut dikritisi, jangan malu, jangan menganggap dibilang jelek. Jangan harus banting lah kalau ini. Artinya dalam risiko belajar kan harus seperti itu. Tadi Bapak sudah cerita mengenai teknik dan juga tahapan untuk menulis puisi. Sekarang untuk membaca puisi, apakah ada aturan tertentu, mungkin intonasi, permainan intonasi yang pakem atau bebas untuk berekspresi? Ya. Terus terang saya termasuk bukan yang ahlinya dalam segi membaca kan. Tapi melihat dari yang ada itu memang mereka yang punya latar belakang teater, terutama terkait vokal sama dengan penyanyi sebenarnya kan, pasti ada kiat-kiat khusus. Tapi yang perlu kita pahami bahwa tidak semua puisi itu diteriakkan. Nah, jadi harus dilihat. Ada puisi-puisi pamflet seperti Rendra itu memang dia sangat menarik, teatrikal untuk dibaca dengan keras, dideklamasikan. Tapi ada puisi juga yang jenisnya liris, yang dibaca itu cukup santai, sederhana, tetapi maknanya tersampaikan. Jadi yang perlu dipahami juga tidak harus puisi yang teriak-teriak, marah-marah, seperti lagu underground itu kan. Tapi saya pahamnya underground itu walaupun suaranya menggemuruh, tapi bisa didengar nih. Metallica misalnya kita tahu dia apa ngomong apa. Jangan sampai kita baca puisi seperti orang marah-marah, teriak-teriak, tapi tidak sampai di kalimatnya apa. Ya, jadi terbawa emosi, kalimat itu bisa sampai seperti orang menggerutu saja. Jadi lihat jenis sajaknya, jenis puisinya, kemudian apakah dia jenis yang memang protes sosial yang memang harus emosi disampaikan, atau hanya liris yang cukup dibacakan dengan nada santai, atau nada sedih, nada seduh. Jadi lihat jenisnya dan tentu apa yang berlaku pada teater, penyanyi, ulah vokal itu tetap penting. Ekspresi penghayatan itu sama. Itu tadi teorinya. Kali ini boleh dong Pak satu puisi yang dibacakan langsung? Boleh. Siap. Puisi yang mana itu Pak? Karena saya kepala bidang SD, siap. Saya akan membacakan sebuah puisi dengan judul hadapnya itu. Soal latihan tema 7.
Kelas 3, mengenal alat-alat transportasi. 1. Ada tempat ternyaman untuk bersandar, tapi bukan bahu ketika kapal letih berlayar. A. Terminal. B. Dermaga. C. Bandar udara. D. Stasiun. Soal nomor 2. Di mana biasanya kau menyamakan detak nadi dan detik apologi? Mengisi ulang baterai telepon genggam sambil sesekali melihat raut langit yang sedikit muram. Kau merapikan oleh-oleh dan rasa cemas, menunggu panggilan, lalu masuk pesawat dengan bergegas. A. Pelabuhan. B. Bandar udara. C. Terminal. D. Stasiun. Soal nomor 3. Stasiun kereta api adalah A. Tempat perhentian rindu yang panjang. Rel kereta menarik napas lega, lalu saling berpelukan. B. Tempat di mana akan ada tipan peluit panjang, penanda akhir perjalanan. C. Dua mata bertabrakan, dua hati terluka, dicederai perpisahan. D. Semua benar. Jawabannya apa, Mbak Tina? Semua benar. Tepuk tangan, Mbak Tina. Wah, luar biasa. Apa ya Pak? Diawali dengan kata-kata yang sederhana. Ya. Informasi membacanya juga sederhana, tapi ada makna di dalam Ya. kata dan apa ya, penegasannya di akhir seperti itu, bisa dikatakan gitu ya Pak ya. Ini mungkin semacam contoh juga bahwa inspirasi bisa didapat dari LKS kita di sekolah. Wah. Untuk para guru-guru Ya. kan, tema-tema alat transportasi. Nah, kalau mau ditafsirkan lebih jauh, bahwa transportasi itu kan alat sarana. Ya. Bisa juga sarana kita menuju Tuhan. Ya, betul. Tadi ada peluit panjang. Ya. Itu bisa saja tiupan sangkakala air kehidupan boleh, sebuah teguran-teguran dari Tuhan yang harus kita maknai sama. Jadi kalimat itu bisa puisi yang baik adalah memberikan ruang yang pas untuk pembacanya menafsirkan dalam bentuk apa saja. Jadi jangan dikunci dengan keinginan penulis, mereka bebas. Jadi relate tentang apa saja, tentang rindu boleh dengan siapa. Tadi ada tempat bersandar, tapi bukan bahu, itu kan juga bahasa gaul sehari-hari sebenarnya. Betul. Bisa kita komut juga, mungkin kita olah untuk menjadi bahan puisi. Kemudian apa-apa saja sih yang terjadi di bandara kan bisa kita abadikan. Orang bisa gelisah menunggu, merapikan oleh-oleh. Tapi kalau merapikan oleh-oleh itu hal yang biasa. Ketika kita ingin memasukkan hal yang puitis, berkemas, dan juga merapikan oleh-oleh dan rasa cemas. Nah, jadi berkemas dapat rasa cemas. Tetap ada sentuhan Nah, gitu ya Pak. ada rimanya juga. Betul. Nah, disitulah letak puisi bekerja. Kalau wartawan hanya tulis ada seorang laki-laki, dia gelisah, berjalan bersana kemari dan merapikan isi tasnya. Itu laporan dari seorang wartawan. Nah, kalau wartawan, tapi laporan seorang penyair atau sastrawan, tadi dia menyatakan bahwa rasa cemasnya juga harus dikemas baik-baik, dikemas rapi. Itu letak penyair bekerjanya di situ. Oke, luar biasa. Jadi penikmat puisi bebas berimajinasi, Boleh, Pak ya. boleh. Mungkin dengan perasaan masing-masing saat Ya. itu. Ya, relate dengan rasanya masing-masing. Oke, mungkin boleh satu lagi dong Pak, isinya Pak. Boleh. Yang mana lagi? Menarik nih ya. Kita mulai dari yang pertama. Siap. Satu lagi ya. Siap. Ini puisi pertama di buku pertama. Ya, judulnya sudah 11 bintang kalau bukunya. Cara lain mencintaimu.
Jika jatuh hati pada modal jati, luruh adalah cintaku yang tak sekedar jati. Hanyut bersama daun, menguap dipetik embun. Kisah cinta penanam kurma yang dititipkan langit ke panas gurun. Jika cinta adalah cahaya, lampion itu adalah mimpi punang-punang. Ia bayangkan dirinya menari bersama redup dan lilin. Terbang dan terbakar adalah mencintaimu dengan cara yang baik. Oke, baik Pak Aris, dan akhirnya mimpi itu terwujud. Sudah ada nama bapaknya dari Sudah ada. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di sesi kita hari ini Bapak. Semoga apa yang kita share hari ini bisa menjadi insight positif buat seluruh viewers yang menyaksikan tayangan kita. Pak Haris, seperti biasa kalau kita mau tutup segmen kita punya tagline-nya. Jika saya serukan kopi idaman podcast, boleh kasih jempolnya. Nyaman kopinya, pintar berangkat. Kopi idaman podcast, nyaman kopinya, pintar orangnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Haris sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Baik viewers dimanapun berada, demikian tadi obrolan kita menilik mengenai seni sastra puisi di Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Bapak Ahmad Nur Haris SOS MSI. Saya Tina Alfara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.